Tunjungan memang setiap hari Minggu, ya setiap hari Minggu itu intensitas aktivitas orang itu tinggi.
adalah kolam air panas alami terbesar yang ada di Pulau Flores. Lokasinya berada di Desa Nangadero, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kolam yang ramai dikunjungi wisatawan di setiap akhir pekan ini memiliki luas kurang lebih 400 meter persegi dan terletak di pinggir pantai yang dikelilingi rindangnya hutan mangrove. Jarak dari pemukiman warga sekitar 1 kilometer. Namun untuk sampai ke lokasi, pengunjung harus berjalan kaki karena jembatan penghubung menuju kolam hanya menggunakan balok kelapa yang kini sudah mulai lapuk. Khasiat air panas ini dipercaya ampuh menyembuhkan penyakit stroke dan gatal-gatal. Ella umur 25 tahun, warga Nangadero mengaku kunjungan paling ramai biasanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Selepas mandi, kata dia, wisatawan sering melanjutkan dengan menikmati keindahan pantai Nangadero. Ella membenarkan tentang khasiat air panas. Dia mengaku sudah banyak keluarga dan kenalannya yang sembuh setelah mandi air panas ini. Hal yang sama diakui Anastasia Susa, umur 47 tahun yang juga warga Nangadero. Menurut dia, waktu paling baik untuk mendapat khasiat air panas adalah mandi pas jam 4 pagi. Selain air masih jernih, suhu air panas juga sedang tinggi dan sangat ampuh menyembuhkan sakit. Kepala Desa Nangadero Muhammad Ruslan mengatakan, kendati setiap minggu banyak pengunjung, namun kondisi sekitar air panas belum ditata secara baik. Saya sudah punya rencana untuk merenovasi tempat pakai dana desa. Tetapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, akhirnya dana desa kita gunakan untuk kepentingan COVID-19, ujar Ruslan saat ditemui Sergap Selasa 7 September 2021. Menurut dia, setiap minggu pengunjung mencapai ratusan orang yang datang menikmati air panas secara gratis. Kita belum pungut karcis masuk karena kita belum punya perdes yang mengatur itu, katanya. Ruslan mengaku dirinya berniat membangun lopo, MCK, serta menyediakan tempat parkir di sekitar lokasi air panas. Namun niat itu masih terbentur dengan status kepemilikan air panas, apakah itu aset Desa Nangadero atau Desa Airamo. Karena batas wilayah Desa Airamo dan Nangadero sampai hari ini belum ada kejelasan, ungkapnya. Ketua BPD Desa Nangadero Paskalis Ua berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo segera menentukan batas desa yang sebenarnya, sekaligus membuat terobosan dan inovasi agar kolam air panas juga bisa menjadi sumber pendapatan desa dan kabupaten. Yang paling utama itu kita harus antisipasi abrasi, karena setiap tahun sering terjadi abrasi. Karena itu harus dibuatkan tembok penyokong atau pemecah gelombang antara pantai dan sumber air panas, ucapnya.
belum sentuh anggaran. Hal lain yang mempengaruhi 2 tahun terakhir ini kan adalah soal corona COVID, yang anggaran kita semua terkonsentrasi pada BLT. Visi saya secara di RPJMD, ya, di RPJMD kita itu memang adalah bagaimana kita dorong pengembangan pariwisata. Ya, namun demikian anggaran kita lagi-lagi ya, keterbatasan anggaran yang kemudian belum mencapai visi itu. Selama ini tuh dikelola oleh mana? Oleh kelompok mana tuh? Kelompok apa lagi namanya, atau lembaga-lembaga atau komunitas itu pengelola air panas itu belum ada yang secara resmi ya kita bentuk. Tapi untuk bagian kesini, bagian pantainya itu ada Penamit yang pernah kelola. Hanya sampai saat ini kayaknya tidak berlanjut. Tapi dulu pernah dikelola itu. Berarti untuk sementara mau ke sana itu tidak pakai karcis atau apa, tidak ada? Ya, memang sampai saat ini belum itu. Kita juga belum membuat peraturan desa tentang penetapan retribusi. Itu juga belum ada aturan. Karena memang kita di samping tidak memberikan fasilitas, katakan saja misalnya seperti parkiran atau spot-spot lain, nah kita belum melakukan penagihan retribusi. Kalau kunjungan memang setiap hari Minggu itu intensitas aktivitas orang itu tinggi. Kira-kira berapa banyak tuh kalau? Itu ratusan orang. Itu yang dengan tujuan itu tuh di air panas dan di pantai ya, itu, Pantai Nangadero. Air panas dengan pantai, mereka melakukan apalagi namanya refreshing, selfie di sana. Ya. Pihak Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata pada saat itu masih yang kepala dinas sekarang, di bagian ini siapa yang sekarang di Humas? Oh, Pasir Teda. Itu dulu sudah pernah ada anggaran. Sudah pernah ada anggaran untuk mau direnovasi atau di model ya. Tetapi di waktu itu menurut keterangannya katanya dananya dikembalikan karena sengketa lahan. Oh, sengketa lahan. Berarti untuk sementara ini asetnya belum bukan ada aset. Kejelasannya belum ada kejelasan aset itu ke apakah desa Nangadero ya atau desa Airamo. Tapi pasca kita penetapan tapal batas itu berarti hasil kesepakatan merujuk ke situ, maka air panas ini kemudian sudah menjadi bagian Airamo. Oh, Airamo. Di hasil kesepakatan penetapan tapal batas kemarin. Tapi secara administrasi di wilayah Nangadero? Secara administrasi itu sudah di luar hasil penetapan ya, penetapan, walaupun memang sampai saat ini juga Pak Camat belum menetapkan hasil penetapan kita, hasil kesepakatan kita di desa antara desa Airamo dengan desa Nangadero pada saat ini. Oh, iya. Berarti sementara statusnya belum jelas masuk Airamo atau Nangadero? Ya, untuk penetapan dari atas belum. Oh iya. Tapi berarti selama ini kan tetap dari perhatian Bapak Desa toh, karena dalam wilayah sini.